hadirin yang berbahagia, Teater Kidung Putra Putri UPTS Kuporjo 1 mempersembahkan sebuah lakon dengan judul Mina Cigo Leno dengan pemain Fardan sebagai Mina Cigo, Dava sebagai Damar Wulan, Kaila sebagai Ratu Ayu Kencana Wungu, Alma sebagai Dewi Wahida, Cia sebagai Dewi Puyengan, Nana sebagai Anjas Moro, Fian sebagai Patih Lokinder, Davi sebagai Senopati juga Alif, Bagos Pras sebagai Senopati Majapahit, Asan sebagai Rugot, Asin sebagai Rugot. Selamat menyaksikan. Kisah pada abad ke-14 di tanah Jawa. Pagi yang dingin menyelimuti bumi Majapahit. Kabut masih menggantung di antara pohon-pohon randu dan bambu yang berderet di pinggiran ibu kota. Namun, tidak ada ketenangan dan kedamaian di sana. Di dalam ruang istana, udara terasa berat, bukan oleh asap dupa, tapi oleh hawa amarah yang menyesakkan dada. Semua mata gelisah, kecuali mata merah Minak Jinggo. Minak Jinggo duduk terdiam di dalam pendopo agung itu. Gada wesi kuning diletakkan di sampingnya, warnanya berkilau keemasan diselimuti bayangan. Di hadapannya, duduk dengan anggun Ratu Ayu Kencana Wungu dengan tatapan sinis, dikelilingi para panglima Majapahit yang duduk bersila. Jadi kau benar-benar ingkari janjimu, Ratu Kencana Wungu. Harus berapa kali aku katakan, Minak Jinggo, aku tidak bisa menjadikanmu suami dan mempersembahkan singgasana Majapahit untukmu, meski Kebo Marjuwa telah tewas di tanganmu. Tapi Ratu sudah mengucap janji. Sayembara itu bukan perjanjian tertulis, itu hanya untuk menguji siapa yang layak, dan menurutku kau tidak layak, Minak Jinggo. Seperti itukah sikap seorang ratu yang dikenal adil dan bijaksana? Lancang sekali kau, Minak Jinggo. Janji adalah ikrar suci, Ratu. Jika tidak dipenuhi, maka bencana akan datang. Kau mengancamku, Minak Jinggo. Janji yang tidak ditepati sama artinya dengan ajakan berperang. Minak Jinggo, sebelum aku murka, enyalah dari hadapanku. Baiklah, Ratu. Jika kau dan Majapahit menganggapku tidak layak, maka akan kutunjukkan bahwa aku, Minak Jinggo, bisa merebut Majapahit bukan dengan sayembara, tapi dengan perang. Minak Jinggo berbalik. Langkahnya menggema di seluruh ruang istana. Gada wesi kuning menyentuh lantai istana, bergemerincing seperti lonceng kematian. Ia tidak ditahan, tidak dihadang. Tapi semua tahu, Majapahit telah menyulut bara. Bara yang akan tumbuh menjadi api yang membakar segala janji yang dihianati. Dan Minak Jinggo, lelaki yang kehilangan wajah tampan dan kehormatannya karena perkelahiannya dengan Kebo Marjuwa, akan kembali datang. Bukan sebagai pemohon, tetapi sebagai perebut tahta. Kat kowe kuwi piye le? Ngaret kat mau cuma oleh sak umplik. Kowe wis layak-layak ora sunggut karo gawayamu. Koyok kowe oleh akeh wae kut lawang kowe ngaret kat mau ya cuma oleh sak gegem. Delok le. Lah piye le kat? Kulitku wis ireng dap ngene. Mengko nek aku kakan ngaret akan manas terus piye? Jajal ndang pikir. Kalah Mbah Item. Ngantuk banget aku kat suwengi gak seturu. Ra iso turu jare wong swara ngorokmu ae sampe gawe jaran kraton ing kandang bekur kok. Suasana kerajaan semakin mencekam. Minak Jinggo telah menabuh genderang perang. Kut, Damar Wulan kuwi kena apa? Lah mbah, Mar, Damar. Ada apa, Kat? Mikir apa le? Kat mau ngelamun wae. Dari berita yang ku dengar, Majapahit sedang dalam ketakutan. Ratu Kencana Wungu sudah menghina Minak Jinggo. Minak Jinggo murka dan mengumumkan akan berperang merebut tahta Majapahit. ladalah gawat sida gagal gedhen iki Kat. Iya Kut, bar kabeh sida gagal nglamar diajeng meneh iki aku Kut.
Sudah, ayo ke kandang. Sudah waktunya kuda-kuda kerajaan makan. Mar, damar ceritamu durung bar, Mar. Sementara itu, langit belambangan memerah. Matahari seakan menolak terbenam, menyaksikan bara api yang mulai menyala di tanah belambangan. Taman kerajaan yang penuh bunga teratai merah di kolamnya tampak sepi. Semua pergerakan terpusat di pendopo agung. Terlihat Minak Jinggo bersama para panglimanya dan dua selirnya, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, sedang duduk dengan wajah tegang. Ratu Ayu Kencana Wungu telah menghinaku. Itu artinya menghina Belambangan. Aku telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan tanah Majapahit dari keganasan Kebo Marjuat. Bukankah sudah seharusnya kita rebut apa yang semestinya menjadi hak kita, Paduka? Benar, Majapahit harus dibalas tidak dengan perundingan, tapi dengan kekuatan. Betul, kesewenang-wenangan harus ditumpas. Dan kami siap membela kehormatan Paduka dan Belambangan dengan jiwa raga kami. Paduka, benarkah Paduka akan menyerang Majapahit? Majapahit telah melukai harga diriku. Aku tidak bisa tinggal diam. Tapi, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, Paduka. Aku tidak suka perang, tapi aku tidak bisa membiarkan penindasan. Jika aku tidak bertindak, maka seluruh pelosok Nusantara akan tahu bahwa Belambangan tunduk pada tipu daya. Panglima, siapkan pasukan kalian. Kirim telik sandi terpilih untuk memanggil semua prajurit pendekar dan panglima di seluruh pelosok negeri Belambangan untuk berlatih perang. Dan perketat penjagaan benteng-benteng kerajaan. Buka gudang senjata. Beri kabar kepada rakyat bahwa perang akan segera datang. Sendika dawuh, Paduka. Ratu Ayu Kencana Wungu, panji-panji Belambangan telah dikibarkan, gendreng perang telah ditabuh, maka tunggulah saatmu telah tiba. Tidak ada yang berani membantah, karena semua tahu Adipati Minak Jinggo bukan hanya sakti, tapi juga berwibawa. Ia mencintai tanah dan rakyatnya, tapi dendam telah menyulut api yang tak bisa lagi dipadamkan. Darahnya bergolak mendidih. Sementara itu, suasana tidak kalah mencekam, menyergap pendopo agung Majapahit. Terlihat raut cemas di wajah Ratu Ayu Kencana Wungu. Begitu juga di wajah Senopati dan Patih Majapahit, Patih Loh Gender, yang merupakan paman dari Damar Wulan. Patih Loh Gender, Telik Sandi Majapahit mengabarkan Minak Jinggo sudah menyiapkan pasukan perangnya. Majapahit terancam. Pasukan kita banyak tumbang oleh Minak Jinggo, Ratu. Apa gunanya keris pusaka jika tidak mampu melindungi rakyat? Apa gunanya mahkota jika istana ini bisa diruntuhkan? Apakah tidak sebaiknya Ratu membuat sayembara lagi, mengundang para pendekar untuk memusnahkan Minak Jinggo? Sayembara? Betul, Ratu. Bagaimana menurutmu, Senopati? Kita tidak punya pilihan lain, Ratu. Baiklah, aku akan membuat sayembara dan siarkan ke seluruh pelosok Majapahit. Sendika dawuh, Ratu. Akhirnya keputusan dibuat. Ratu Ayu Kencana Wungu mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan Minak Jinggo dan membawa kepala Minak Jinggo ke hadapan Ratu Ayu Kencana Wungu, maka akan dijadikan pendamping sekaligus pemimpin Majapahit. Kat isuk mau ana wara-wara sapa sing iso nugel sirahe Minak Jinggo bakal didadekno raja ning Majapahit lan dadi garwane ratu. Lho ya, masa? Iya, tenan cah aku ra bodoni. Wah, tak jajal balu aku. Halah paling lagak maju wis kesebar. Kakang, benarkah sayembara itu? Menurut berita yang tersebar, memang begitu. Kakang juga akan ikut sayembara itu? Entahlah. Bapak? Anak-anakku, Majapahit dalam ancaman. Tentu
kalian mendengar kabar kalau Minak Jinggo akan menyerang Majapahit. Dan Ratu membuat sayembara mencari pendekar pilih tanding yang bisa mengalahkan Minak Jinggo dan membawa kepala Minak Jinggo ke hadapan sang Ratu. Damarwulan, Nggih, Paman. menurut petunjuk Ratu, kaulah yang harus menghadapinya. Tapi Bapak, kenapa harus Damarwulan? Layang Seta, Layang Kumitir sudah ke Blambangan dan kalah oleh Minak Jinggo. Maka giliranmu, Damarwulan. Apakah saya mampu, Paman? Darah kesatria mengalir di darahmu. Tentu kau bisa, Damarwulan. Paman yakin? Tentu, begitupun Ratu Ayu Kencana Wungu. Bapak, bisakah keputusan itu diubah? Titah telah diturunkan, maka itulah yang harus dilakukan. Sendika dawuh, Paman. Kakang, kau akan pergi. Majapahit sedang dalam ancaman, Anjasmara. Tapi Kakang, Minak Jinggo sangatlah sakti. Percayalah, aku akan kembali dengan selamat. Tapi Kakang, aku khawatir. Anjasmara, Majapahit membutuhkanku. Aku harus pergi. Keangkara murkaan Minak Jinggo harus dihentikan. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu sama Kakang? Anjasmara, jika aku kembali dengan selamat, itu anugerah dari Gusti. Tapi jika yang kembali adalah mayatku, maka tak perlu bersedih. Aku bangga bisa menghabiskan hidupku untuk membela Majapahit. Anjasmara rimami Kakang, Masmira warta tasih mutan urung layon aning kutha Prabalingga perang tanding Urubisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra Damarwulan menerima tugas tersebut dengan hati yang tulus. Ia pun meninggalkan kerajaan Majapahit menuju Blambangan. Langkahnya dipenuhi tekad yang bulat untuk menghadapi Minak Jinggo demi keamanan dan keselamatan tanah dan rakyat Majapahit. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang, sampailah Minak Jinggo di kerajaan Blambangan. Seluruh rakyat Blambangan membicarakan kedatangan Damarwulan, kesatria tampan Majapahit, untuk bertarung melawan Minak Jinggo. Berita itu pun sampai di telinga Minak Jinggo. Ku dengar dari senopatiku, kau mencariku anak muda. Iya, aku Damarwulan, datang untuk memenggal kepalamu, Minak Jinggo. Lancang sekali kau anak muda. Biarkan kami yang menghadapi anak muda ini, Paduka. Tidak, Senopati, anak muda ini mencariku, maka biarkan aku yang menghadapinya. Jangan ada yang maju, aku mencari Minak Jinggo. Kita buktikan siapa yang akan mati. Paduka, hentikan. Bukan sikap seorang satria jika membunuh lawannya sudah tidak mampu lagi melawan Paduka.
Paduka, kami mohon ampuni pemuda ini. Apa yang kalian lakukan? Pemuda ini sudah membuat kekacauan dan pantas untuk mati, Dinda. Kami mohon ampuni pemuda ini, Paduka. Mendengar permintaan dua selirnya, Minak Jinggo pun luluh, membiarkan Damar Wulan tergeletak tak berdaya dan meninggalkannya. Dewi Wahita dan Dewi Puyengan yang jatuh hati pada Damar Wulan, mengobati dan merawat Damar Wulan hingga sembuh. Mereka pun memberitahu rahasia kekuatan Minak Jinggo yang terletak pada senjata yang selama ini digunakannya, Gada Wesi Kuning. Damar Wulan pun meminta tolong kepada kedua selir Minak Jinggo untuk mengambil Gada Wesi Kuning itu dan menyerahkannya pada Damar Wulan. Kedua selir itu pun memenuhi permintaan Damar Wulan. Gada Wesi Kuning itu pun dicuri oleh kedua selir Minak Jinggo. Gada Wesi yang berwarna kekuningan seperti emas tua, permukaannya dipenuhi guratan-guratan halus yang membentuk aksara kuno. Ia tidak berkilau, tapi memancarkan aura panas dan dalam, seperti bara api yang disembunyikan dalam abu. Konon, gada itu dibuat bukan dengan cara biasa. Wesi kuningnya ditempa saat bulan mati, dicampur dengan sari 7 logam suci, dan ditempa dengan nyanyian yang tidak boleh didengar manusia biasa. Minak Jinggo tahu, itu bukan hanya senjata, tapi bagian dari takdirnya. Senopati! Senopati! Nggih. Gada Wesi Kuningku hilang. Kalian harus bisa menemukannya. Dan kalau tidak, kupenggal kepala kalian. Sendika dawuh, Paduka. Minak Jinggo murka mengetahui Gada Wesi Kuningnya hilang. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba muncullah Damar Wulan. Minak Jinggo, aku utusan Dewi Ratu Kencana Wungu. Aku tidak akan kembali ke Majapahit sebelum memenggal kepalamu. Lancang kau, Damar Wulan. Ternyata kau yang mencuri Gada Wesi Kuningku dan menantangku. Kau kira dengan Gada Wesi Kuningku dapat mengalahkanku? Minak Jinggo, ingatlah, jika hewan yang dikekang adalah talinya, maka pada manusia yang dikekang adalah nafsu dan bicaranya. Tutup mulutmu. Akhirnya, Minak Jinggo pun kalah dan Damar Wulan memenggal kepalanya. Setelah itu, Damar Wulan kembali ke Majapahit. Tak ada tabuh genderang, tak ada iring-iringan. Hanya langkah sunyi dan kabut yang menjadi saksi kembalinya Damar Wulan ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Damar Wulan menuju pendopo agung. Semua mata terkejut, semua mata takjub. Damar Wulan menghadap Ratu. Ini janji yang dulu hamba katakan kepada Ratu dan seluruh rakyat Majapahit. Damar Wulan, engkau sudah menunaikan tugas yang bahkan tak sanggup dilakukan para panglima Majapahit. Sesuai janjiku, engkau akan menjadi raja, engkau akan menjadi pendampingku, dan Majapahit akan bersatu di bawah cahaya keadilan. Bapak Ibu hadirin semuanya, demikian tadi penampilan dari Teater Kidung Putra Putri UPT SD Negeri Kumpul Rejo 1 dengan lakon Minak Jinggo Leno. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.